Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah bi jamil awliyaillah wa asfiyaillah khususan ruhi sayyidatina Khadijatul Kubra wa sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa ibnaiha al-Hasanain sayyidina al-Hasan wal Husaini wa dhurriyyatihim al-ajma'in wa usulihim wa furu'ihim an-nadhita bisyuq bir-rahmah wal maghfirah wa yu'inu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nabahatihim wa khususiyatihim وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله حفظ الإيمان والوفاء عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا ولا غنى عن الناس ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير البرية شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa awliya'ahu bil karamah wa ja'alahum khulafa'an lin-nabiyyil mab'uts bir rahmah wal istiqamah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha yawmal hasrati wan nadamah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh الشفيع المشفع في عرصات القيامة وعلى آله وصحبه الذي فازوا بالسلامة. أما فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم عند ذكر أولياء تنزل رحمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن إن شاء الله شاهدين وشاكرين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah yang mana kita dapat berhadir, dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Sama-sama tujuan kita untuk duduk di majelis ilmu yang mana kita hari ini karena berkebetulan 11 Ramadan bertepatan dengan wafatnya Sayyidah Khadijatul Kubra, mengambil berkah daripada kemuliaan beliau. Kita membaca manaqib daripada Sayyidah Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan kita yang berhadir hari ini mendapat berkah daripada mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat berkah daripada aulianya Allah, mendapat daripada berkah daripada aulianya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bermula ini adalah sebagian daripada manaqib ummul mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi orang yang membaca dan mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum dilahirkannya baginda Rasulullah SAW kepada beliau untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlaknya, terpuji dan jujur, dikenal dengan nama Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidina Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri
membawa dagangan Sayyidina Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidina Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin dalam berdagang. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Setelah itu kembalilah baginda Al-Amin ke Makkah. Manakala sampai ke Makkah, disambut oleh Sayyidina Khadijah dengan senang, gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanamlah di hati Sayyidina Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita daripada Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya awan yang menaungi selama dalam perjalanan, unta yang duduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cintanya Sayyidina Khadijah kepada baginda Al-Amin. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu Rasulullah belum berkawin dengan Sayyidina Khadijah, beliau ambil rumah menjualkan dagangan Sayyidina Khadijah dari Makkah menuju negeri Syam. Nah, di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berikan kemuliaan, Allah berikan keistimewaan. Apa keistimewaan yang terjadi kepada baginda Rasulullah? Di antaranya yaitu awan yang menaungi selama dalam perjalanan. Nah, itu. Dan perjalanan yang begitu cepat sampai dan mudah, unta yang tunduk dan patuh. Itu adalah kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Waktu sini berdagang, Nabiullah mulai Makkah ke negeri Syam. Unta tadi patuh, tunduk, nyaman, dikendarai kedengarannya. Tunduk lawan Rasulullah. Waktu sini Isra Mi'raj, burak tunduk juga Rasulullah, nyaman. Nah, itu kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sehingga Sayyidina Khadijah mendengar cerita itu daripada Maisarah, maka Sayyidina Khadijah bertambah cinta lawan Rasulullah SAW. Yang asalnya jauh jalan ke Arab. Nah, itu kemuliaan para wali Allah. Namun kita kasihnya tulang, kabajar kasihnya tulang, dia dah ke sepupu. Hausnya ya sampai jauh, bukan lagi dia. Asal tambah jauh jalan. Nah, orang awliyanya Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang diberikan Allah kemudahan jalan, beli kaya belanja, cepat sampai. Jadi kita tahu merasa biasa minum keluar. Aku dia mulai keluar kemana? Mulai keluar ke Banjarmasin, 12 jam dia hanya sampai. Kita punya hilang kawan. Berapa lajunya sudah keluar berapa? No, ini imparnya berapa? 20, 40 dia nyata. Apa dia? 20, 40. Ya guys, 20. Cuma ada bisa ada view. Aku dia mulai ke rumahnya tulang kano, tulang kapal kurang sepuluh ziarah.
kami, aku tidak punya apa-apa. Berkatalah Nafisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlaknya, keturunannya mulia, elok rupanya dan kaya raya, menginginkan diri engkau. Nah, ya Pak, bibidian orangnya bungas, sugih, akhlaknya baik, hendak lawan kita sepan hendak. Tapi ini bibiannya bertawar hendak lawan Rasulullah. Luar biasa Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena akhlak Rasulullah, kejujuran Rasulullah dalam berdagang sehingga membuat hati Sayyidah Khadijah takluk kepada Rasulullah. Wih, ini orang ada lagi kan akhlaknya. Bila laki itu bila sugi, bila hendak. Ya kan, jangan itunya akhlaknya, ya akhlak, cari akhlak, lalakian, tapi dia cari akhlak. Siapakah gerangan ujar Rasulullah? Berkata Nafisah, yaitu Khadijah. Dijawab oleh baginda Al-Amin, sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlaknya terpuji, bijaksana dan terpelihara daripada pekerjaan kaum jahiliyah. Kemudian musyawarahlah baginda Al-Amin dengan paman beliau dan mereka pun semua setuju, maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirat. Sayyidina Khadijah berkawin dengan waktu baru kawin lawan Sayyidina Khadijah itu apa? Rasulullah ini lagi harus meninggal kuitan. Jadi waktu hendak kawin lawan Sayyidina Khadijah ini kada ada visi kita kuitan pakai kada ada, kuitan bini kada ada. Lalu kayak apa? Rasulullah akhlak beliau kayak apa? Musyawarah Rasulullah lawan paman beliau. Nah, itu akhlak Rasulullah. Jadi ampun kita menghadap sesuatu itu musyawarah. Kenapa? Karena dia Rasulullah musyawarahlah, karena musyawarah itu berkat. Nah, hendak apakah musyawarah kita? Lebih lagi kita itu apalagi bini hendak mengawinkan anak. Kayak apa umumnya anak kita nih kita suruh ke sana. Nah, ujar nama yang mana? Nah, jadi pula kalau kamu kita hendak menyuruh anak teliti umumnya, teliti abahnya, teliti keturunannya. Kenapa? Karena Nabi menyuruh ini. Sayyidah Khadijah ini di zaman jahiliyah, hidup di zaman jahiliyah. Tetapi Sayyidah Khadijah ini jauh daripada ajaran zaman jahiliyah. Artinya ada tempat di zaman jahiliyah. Lalu kita mencari nafkah itu supaya keturunan kita menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Bahwasanya Rasulullah SAW berkawin dengan Sayyidina Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah SAW berkawin dengan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad dengan mahar 400 dirham. Jadi Rasulullah itu dikawin dengan Sayyidina Khadijah itu mahar 400 dirham. Pada kita ini kada tahu berapa. Nah, teman-teman pada kita ibarat jujuran 20 juta itu paling kurang. Ya kan? Kalau dia kita kawin ini lebih cek kepala. Kenapa 20 juta itu isi kamar? kurang duitnya, bawa sekilo, nah berapa harganya. Jadi ini ada kawan lagi dihitung lawan di zaman dahulu berapa? Ini kisah Sayyidina Khadijah 400 dirham. Kemudian baginda berkawin dengan Sayyidina Khadijah berumur 25 tahun. Khadijah berumur 45 tahun. Nah, jadi 45 tahun Sayyidina Khadijah kawin lawan Rasulullah umur 25 tahun. Jadi orang yang kawin umur 25 tahun itu mengikuti Rasulullah umurnya. Sayyidina Khadijah 45 tahun masih banyak memberikan keturunan
daripada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengadakan walimah dengan menyembelih 2 ekor unta. Nah, jadi orang walimah itu sunnah. Nah, ada kembali kambing kah, sapi kah, mana menurut Rasulullah unta. Boleh kita nyari unta, mana nyari unta? Ada unta. Nah, ada sapi kah, ada kambing kah, saja. Ada nanggakan sop aja kah? Walimah itu sunnah. Diadakan walimah artinya selamatan. Nah, untuk mengikuti Rasulullah. Dan adalah Sayyidah Khadijah, salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkhulwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda. Maka sahabat Allah beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kepayahan apabila datang daripada Gua Hira. Nah, jadi menurut kisah itulah rumah Sayyidah Khadijah lawan Gua Hira itu jauh. Mungkin orang yang suah ke Makkah, umrah atau haji itu tahu berapa rumah Sayyidah Khadijah itu lawan Gua Hira. Kayak pas Sayyidah Khadijah mengorbankan diri sini, antare makanan ke sana, membantu Rasulullah, antare makanan ke sana. Rasulullah dapat juga berkhulwat di sana. Ya kan? Lain lagi sah, nah lagi dia baru Nabi ini itu mah antara apa juga sarianan pada naik medes berhilang dan des berhilang beririanan. Nah itu lain misalnya. Jadi boleh ya kita kalau mau antuk boleh ke sarianan boleh sarianan bawa teh saya baju bawa sajadah bawa kopiah bawa tape bawa baju sebagian di rumah boleh dulu dahulu ini harus dinikmat. Dahulu tamat pondok ada pemahaman kita nanti kalau sana. Jadi dia kita Tuhan bagi aku rumah 4 rumah. Sidin memacak turun ke tanah pondok. Kurang lebih 300 orang pun ke pondoknya. Jadi kami membawa teh, membawa baju, yang dibawa baju gamis, bawa lapek sebenarnya. Mengenai boleh pulang balik jauh. Ada madai boleh memacak di baru pondok, ke tanah pondok tulang jauh. Bisa beda ke bawah. Jadi tulang subuh bulik dengan asar. Nah Pak, bawa sajadah, bawa karena sembahyang ulun jadi imam, mama jadi makmum. Di mana sembahyang? Bawa berudai. Tahu kamu berudai? Nang sekomaan tahu berudai. Nah dia di situ sembahyang. Nah jadi kita jangan sampai meninggalkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Kita wahai ini nyaman. Rasulullah dakwah menyebarkan agama Islam. Sayyidah Khadijah mengorbankan harta 2/3 kekayaan Makkah yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah dikorbankan kepada untuk membantu agama Islam. Rasulullah dakwah, Sayyidah Khadijah mengorbankan harta 2/3 sehingga kita wayah ini kawan menikmati iman, menikmati Islam. Bahkan menurut riwayat ini Sayyidah Khadijah ini jatuh miskin. Ada lagi gizi harta. Kita ini ada nyaman, harta banyak, awak sehat, pakaian berganti-ganti, sehari 5 kali bersih. Sehari 5 kali bersih. Mandi nyaman di sana. Ya Pak Rasulullah. Bahkan Rasulullah di sana dibeli berdakwah. Nah, beli berdakwah dimusuhi oleh kafir Quraisy, dimusuhi oleh orang-orang yang jahiliyah. Boleh Rasulullah berdakwah nah. Sayyidah Khadijah yang membantu. Sayyidah Khadijah kada suah umumnya, kada suah hanya mentilaknya. Sayyidah Khadijah itu akhlak Sayyidah Khadijah luar biasa. Nah, sudah lapah apa gurih apa sesuatu ditambah ini. Ada kasuah latihan nih, nang gurih ditambah ini. Wah, jadi gurih ya berapa aja dikaleng. Nah, belum puasa. Ini maksudnya Rasulullah itu pernah, bahkan Rasulullah itu pernah disuruhi oleh istri Aisyah. Ada
ada karena kira-kira disuruh dia berdiri. Oh binian tidak boleh suruh dia laki ambil berkatnya istri Rasulullah suruh dia laki ambil berkat itu Rasulullah mulai dikam jadi dia di masjid sini tuh apa masjid Rasulullah tuh parat lawan rumah istri Aisyah. Nah, jadi sini suruh dia menurut dalam tarikh itu kan kisah itu dalam bahasa tarikh itu kan bisa tarikh itu kan bahasa Arab bahasa kita tuh kisah dalam riwayat. Nah jadi Sayyidina Khadijah membantu Rasulullah tadi sampai jatuh miskin. Menurut riwayat Sayyidina Khadijah ini berambal-ambal pakaian sidin. Kenapa? Karena pada awal lagi menukar baju. Khadijah guru aja. Jadi orang kata ada jual baju ya. Sayyidina Khadijah itu suki, jadi karena dia itu miskin sampai membantu Rasulullah sehingga pada awal lagi menukar baju pakaian. Berapa? Menurut dalam riwayat dalam manaqib Sayyidina Khadijah itu berambal pakaian sidin itu 83 tambalan. Namun kita ada karena berambal baju dan dia namun berhari ada karena sidin tambah baju. Nang kasihan ni aneh nang ini sebulan sekali tukar baju nang laki rumah marah sebenarnya. Ih baju kutang lele sampai ke pusat ada kawan apalagi bukan. Nah jadi bininya saya sadar dulu lagi lihat keadaan laki kau juga kan laki baju salah kalau misalnya rumah baik kasihan kubiah tertuan ada kawan bukan ya jangan dibatasi batu tukar boleh dibatasi. Nah kita Sayyidina Khadijah itu bertambal baju pakaian 83 tambalan. Kenapa? Harta sidin disedekahkan biasanya membantu Islam. Wayah ini kita ada mendakwahkan Islam, ada menikmati Islam. Ya, menikmati gua tapi kan gua pun menikmati. Adanya iman Islam ini wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri sembahyang dijauhi, puasa dijauhi. Makanya wajar kita ini membaca manaqib Sayyidina Khadijah ini setahun sekali membaca. Namun di mata Al-Quran kurang amaliyahkan membaca manaqib Sayyidina Khadijah ini sebulan sekali. Kenapa? Karena orang habis nikmat. Apa mengingat, mengenang perjuangan Rasulullah, perjuangan Sayyidina Khadijah. Jaga tidak kita tinggal ini. Bahkan menurut riwayat Sayyidina Khadijah berambal pakaiannya dengan kulit kayu. Tidak ada lagi besi kain. Kulit kayu rambal. Itu Sayyidina Khadijah luar biasa. Jadi wajar kita membaca, mengenang perjuangan Sayyidina Khadijah sehingga kita hari ini menikmati iman, Islam, pakaian, nyaman. Maka pulanglah baginda dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau minta selimuti kepada Sayyidina Khadijah sambil berkata, wahai Khadijah, selimuti aku, wahai Khadijah, selimuti aku. Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Menjawab Khadijah dengan kasih sayang, lemah lembut dan bijaksana. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selama-lamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Engkau telah menyambung silaturahmi, engkau telah memuliakan dan memberi makan tamu-tamumu, engkau telah menolong orang yang kesusahan, engkau telah memberi hadiah pada orang yang miskin, engkau telah menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan dari Allah. Ya Sayyidina Khadijah, aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua. Dan aku bersaksi ya Sayyidina Khadijah bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman dan sekarang telah sampailah masanya engkau datang. Nah jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ini Nabi kita akhir zaman. Dan jaminan Rasulullah sudah habis sebetulnya. Di zaman Rasulullah berdoa kepada Allah, meminta Sayyidina Fatimah waktu menyusu kepada Sayyidina Khadijah darah dan
dibunuh oleh Rasulullah, diletakkan keguringan oleh Rasulullah, diletakkan di keguringan oleh Sayyidah Fatimah. Akhirnya Rasulullah itu berabah di mana, di pangkuan, bisa kita pangkuan itu di mana, di paha Sayyidah Khadijah. Nah situ artinya kita berabah maka karena Rasulullah itu beri dakwah berabah di pangkuan Sayyidah Khadijah berabah. Kenapa? Karena kelemahan. Akhirnya taguring Rasulullah taguring. Waktu itu Sayyidah Khadijah menangis. Menangis apa? Titik penyebabnya Sayyidah Khadijah karena Rasulullah, karena badan Rasulullah, karena jasad Rasulullah. Akhirnya Rasulullah waktu taguringnya ditabangun. Ketika tabangun, Rasulullah langsung berkata, "Wahai Khadijah, kenapa Ika menangis? Ika menyesalkah bersuami aku Muhammad nih, sehingga karena Ika bersuami lawan aku nih, ujar Rasulullah, jatuh miskin, yang asalnya Ika kaya sehingga sekarang ini miskin." Sayyidah Khadijah, "Wahai Rasulullah, ulun ini kada menyesal. Bahasa kita kada menyesal, balaki lawan dia ini kada menyesal. Ulun ini kada menyesal, bersuami lawan dia ini kada. Yang membuat aku itu menangis di Sayyidah Khadijah, seandainya aku meninggal dunia, aku ni wafat, aku ni mati Sayyidah Khadijah, siapa lagi nak menolong ikam sampian di dakwah? Siapa nak menolong sampian dakwah? Ada lagi." Nah, apa luar biasa. Wajar kita ni membaca manaqib Sayyidah Khadijah ni luar biasa Sayyidah Khadijah. Kada menyesal, jadi miskin, kada menyesal. Yang dipikirkan Sayyidah Khadijah, mau aku ni kada ada lagi, jadi siapa lagi membantu pian ni, membantu sampian ni dakwah? Siapa? Akhirnya itu Sayyidah Khadijah, "Wahai Rasulullah, seandainya aku meninggal dunia, engkau hendak menyampaikan ilmu, engkau hendak berdakwah, menyampaikan ilmu-Nya Allah Subhanahu wa taala, kada ada tempat penyeberangan. Galilah kuburku, ambil tulang belulangku, jadikan jembatan untuk menyeberang lautan." Ya Pak, luar biasa Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah, seandainya aku meninggal dunia, ikam wahai Rasulullah, sampian wahai Rasulullah, hendak dakwah, tapi kada ada jembatan menyeberangi lautan. Gali kuburku, ambil tulang belulangku, jadikan jembatan menyeberang supaya engkau kawal mengajak orang bertauhid kepada Allah, mengajak orang bahwa beragamanya agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa Sayyidah Khadijah mengenang ini, luar biasa. Bahkan Sayyidah Khadijah waktu hendak meninggal dunia, hendak wafat, Sayyidah Khadijah ada di bisi kain kapan dan diisi. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah meminta kepada putri beliau Fatimah, "Wahai Fatimah, mintakan kepada ayahmu Rasulullah. Aku yakin," ya Sayyidah Khadijah, "bahwasanya ajalku ini sudah tiba. Mintakan kepada ayahmu, aku mohon meminta selendang yang biasa dipakai waktu beliau menerima wahyu, agar dijadikan kain kapan." Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah kada ada dekat kain kapan. Kada ada kain kapan lagi di sana timur. Namun kita di kampung ni baiknya kain kapan. Ada 10 lapisnya bawah. Kenapa? Semasa ulun mandi orang penting kan suara ini belum menganggapkan orang usaha berkapan. Artinya sugih benar orang itu sudah. Bila kawan tiga lembar kain kapan latihan. Bibidian kada suah lagi 3 lapis, 5 rata-rata. Kaupung ada aja diulahkan oleh pemandian. Apalagi nih baju diulahkan pemandian. Nah jadi kita itu termasuk orang yang mampu sudah. Artinya kain kapan diisi dia seperti ini. Nah luar biasa. Tapi alhamdulillah pada kita ini tiap kali orang ada meninggal dunia menurut aku nih ada simpanan kain kapan ada seperti ini. Artinya apa? Banyak nak ingat mati lawan kada. Banyak ingat mati lawan kada. Orang nak umroh, orang nak haji, ada kain kapan nang bekas tawaf disimpan. Kenapa simpanan?
Biasanya kukina aja. Nah, berarti ingat. Cuman kekalahannya pada kita ini apa? Namun daerah mata kurang, daerah Banjar, daerah keluar sana itu kurang nang disiapkan kurang alkah biasanya mati. Dua kita dari Eropa. Sesiap dah, turun isi kawan di Darussalam dulu. Kawan sakulah di Darussalam. Sudah isi alkah. Isi alkah ya, siapakah rumahnya sini dan penduduk. Kita kan tahu lagi di mana. Ampun, kita naik. Ampun. Nah, jadi luar biasa. Saya nak dari luar. Masya Allah, luar biasa pengorbanan beliau. Sampai dari misi kain kapan lagi. Namun kita tadi Pak alhamdulillah kain kapan bawa 3 lembar. Apa? Bibinya bawa 5 lembar, latihan bawa 3 lapis. Itu sudah luar biasa. Saya Khadijah kain kapan ada sehingga Sayyidina Jibril membawakan kain kapan. Nah, itu kurang kelebihannya. Dan adalah Fatimah radhiyallahu anha keturunannya terpelihara daripada kaum jahiliyah sehingga beliau diberi gelar Sayyidatul Thahirah dan masyhur dipanggil dengan Al-Kubra. Dan nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada datunya Qusay. Sayyidah Khadijah ini kawin dengan Rasulullah sampai datuan. Adiknya satu miliar sampai datuan. Dan adalah Fatimah radhiyallahu anha termasuk daripada ahli darqi, yaitu apabila ditawasuli dengan menyebut ya Ummana Khadijah al-Kubra, maka hadirlah beliau. Jadi siapa yang ada kesusahan, ada apa? Bisa kita tahu kesusahan dari menanggung utang, kesusahan dunia, ada susah akhirat. Nah, bertawassul Sayyidah Khadijah. Nah, bertawassul ya Allah berkat karamat Sayyidah Khadijah. Nah, jadi di sini disyaratkan apa? Di sini suruh memanggil ya Ummana Khadijah al-Kubra. Memanggil hafal dulu ya Pak. Ya Allah, mudah-mudahan berkat Sayyidina Khadijah, berkat karamat Sayyidina Khadijah. Napa anak hajat tidak ada. Ya Allah, mudah-mudahan kabul hajat. Ya Allah, mudah-mudahan utang kami nyaman kami mulai umpama. Ya Allah, mudah-mudahan napa anak hajat tidak ada. Hadiah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, itu artinya kata wasul. Ada orang 2 hari, 2 hari tadi banyak lawan saya kesamaan kata wasul. Cuman kita ada kemudian apa tadi Al-Fatihah dengan mengiau aja. Ya sama. Tolong aku ada beli. Terus ya Allah, caranya apa ya Allah? Berkat karamat Syekh Saman, berkat karamat Sayyidah Khadijah. Tolong ulun ya Allah. Nah gitu. Amun kita langsung ya Allah atau Pak ya sama belum ya samaan. Tapi mun hatinya bulat kalau saya sama maka kita itu syirik hukumnya. Bulat mesti tahu meminta. Atau benar aku nya bila ina kabul aja ziarah ke anu. Sekalinya pas kabul aja. Kayaknya bukan deh lawan abahnya. Abahnya dia namanya tadi. Dia ke aku jaga dunia ada ziarah ke aku berusaha tadinya kada kabul hajat kulihnya. Ada kulih gitu. Nama bukan hajat itu Tuhan. Itu sebagai wasilah hajat. Hati-hati hati kita jangan salah. Ada tawasul jangan salah. Membuat tawasul ya. Tinggal Tuhan, tinggal Allah. Jadi ingat bahwasanya yang mengampunkan apa segalanya lawan kita itu adalah Allah. Aulianya Allah adalah sebagai perantara aja. Perantara kita lawan Allah. Dan Allah Subhanahu radhiyallahu anhu mempunyai ilmu dan akal serta akhlak yang baik dan terpuji, bijaksana dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat yang besar, pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Dan adalah Subhanahu radhiyallahu anhu orang yang sangat kaya raya dan pemurah, banyak harta dan pembantu perniagaan sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah agama Islam. Sehingga hadiahnya lengkap. Di kampung ini orang yakin mulai ujung kampung dan dia nak kasih hadiahnya. Dia cari dia. Ngarapnya dia ya.
Nangkek kurangnya bungas sugi. Ini sugi ini kaya raya, akhlaknya sempurna, budi pekertinya bagus, pemurah, membetul atau enggak. Nah, mau ada tong ada. Untung benar pun ada, ya kan? Ada aja dapat langsung pamakar. Ada aja dapat orang sugih pulang. Apa lagi? Sugih, pemurah, ada bungas pulang. Nah, pulang. Ada pulang. Ada sugih. Ada sugih, bungas, akhlaknya baik. Ada sugih pulang, tadi pulang. Jadi kayak itu. Nah, jadi sempurna sedangkan ini luar biasa. Jadi mulai latihan Pak ya Pak, ini seorang pokok mesti kita dia latihan dengan tapi nak mencari di orang lain. Jadi latihannya. Yang bisa kesamutai, bukan mutai ya. Melihat bini uga masa titik liyo, melihat bini uga masa titik kau juga ada. Kenapa? Kenapa? Jawabannya saya salah. Naik ke rumah ini. Ada beli ke rumah dicari ini. Nah, di Muhammad ini marakon. Ini kurang senyum bener manis. Nggak didetek lah dia. Nah, jadi itu Pak tadi dah. Ya jauh bener. Jadi mau adanya kesini ada jadi Pak. Bedah lagi di rumah. Napa ujian kami ini abang mau napa hari ini kadang usaha nyaman di rumah. Apa bini nyaman kadang-kadang banyak nyarek. Ada nampilnya bini nyarek sampai besar sapu bagus birek bagus cantik rumah jangan lagi nyaman dia di luar itu berbeda di rumah. Nah jadi jangan jadi akhlak Rasulullah Rasulullah luar biasa. Karena kawan sebuting protein. Karena kawan sebutingnya protein. Yang penting barang diambil. Nah akhlak nang bagus barang kita protein. Akhlak sehingga Khadijah lawan kita Rasulullah luar biasa. Ada je laki kulit main baru. Nampak aja bentuk yang muka berdarah dah pedes. Tuh tadi dia berjalan di situ, dah beli bus dia laki, tadi jangan gue. Ya betul aja, dari sebuah gambar mana-mana patah. Di sini aja laki mata. Ngerinya ada musibah aja lagi ke bawah. Nah ini. Jadi orang nanti ke jauh benar saja. Ya apa? Soal saja kan tidak kuat biasa. Una kamu putih semua hasilnya. Jangan lagi ambilkan yang guys. Ambilkan kain pro, ambilkan kain pro. Biar supaya jangan lagi keluar. Nah itu luar biasa mana kita. Mana sekarang Jepang lah. Sina Khadijah ini kan ada bandingnya. Cuma itu akhlak Sina Khadijah kita ini mengenang akhlak Sina Khadijah yang luar biasa. Dan ada lagi semangat radhiyallahu anha selalu menghibur dan menyenangkan hati baginda apabila ada orang kafir yang mengganggu atau berbuat jahat terhadap Rasulullah. Dan ada lagi semangat radhiyallahu anha senantiasa bersama Rasulullah selama lebih kurang 24 tahun bersama baginda menjalani rumah tangga. Tidak pernah beliau menyakiti hati baginda Rasulullah SAW. Berbuat 24 tahun. 24 tahun. Ada suasana Khadijah menyakiti hati Rasulullah 24 tahun. Nah, jadi kita sebutin kan benar-benar tidak makan apa di rumah itu. Bila laki datang senyum, bila laki datang senyum, sama benar lagi rumah. Kamu pergi datang marah, jangan laki diam. Assalamualaikum, jangan laki kada menyambut apa. Jadi kada menyambut. Nah. Jadi siapa anak laki melihat anak bini dengan pandangan, artinya pandangan apa? Pandangan lembut, pandangan senyum.
nang bini padahal lagi senyum, maka Allah turunkan rahmat di rumah tangga itu. Turunkan rahmat di rumah tangga itu. Namun seikong maramun, jangan harap di rumah tangga itu menjadi keluarga nang samawa dia orang ini apa samawa tak belum kita tahu itu dari samawa sakitnya sakinah mawaddah warahmah kejadiannya samawa sakinah mawaddah warahmah artinya keluarga nang rukun dan damai. Dan ada Aisyah radhiyallahu anha mendapat ucapan kiriman salam daripada Allah Subhanahu wa taala daripada malaikat Jibril, dan beliau mendapat kabar daripada Rasulullah SAW bahwa Allah telah menyediakan untuk beliau mahligai yang terbuat daripada ulu. Dan ada Aisyah radhiyallahu anha sangat dicintai oleh Rasulullah seperti sabda beliau, sungguh aku telah diberi Allah cinta kepada Khadijah dan aku cinta kepada orang yang mencintainya. Dan juga baginda tidak pernah melupakan kebaikan radhiyallahu anha dan menghormati keluarga beliau dengan mengirim hadiah, dan terkadang baginda menyembelih kambing sendiri kemudian membagi-bagi dagingnya kepada keluarga Sayyidah Khadijah, dan baginda sering menyebut-nyebut kebaikan radhiyallahu anha serta memuji dan bercerita keistimewaan dan kelebihan Sayyidah Khadijah, dan baginda tidak pernah bosan-bosan sekalipun lama dan panjang, dan baginda selalu mendoakan serta memintakan ampun kepada Allah untuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, jadi Rasulullah ini ketika Sayyidah Khadijah wafat, Rasulullah itu luar biasa lewat keluarga Sayyidah Khadijah. Dibalik kambing diangkat. Kamu kita ya kah? Bini sudah mati, jangan dilapah, jangan itu dia. Itu juga si panang lalu bagus di rumahku mungkin. Bagus di rumah. Ada bunyi itu di rumah bagus. Ya bu boleh. Jadi Sayyidah Khadijah itu luar biasa. Anak Rasulullah itu luar biasa, tak menghormati lawan keluarga. Jadi Sayyidah Khadijah ini Rasulullah pada awal merupakan sampai Rasulullah berkawin dengan Siti Aisyah, berkisah Sayyidah Khadijah sampai cemburu Siti Aisyah. Nah, ada ketimpa ada cemburu ya oleh orang bini gue mengisahkan bini, misalkan ada cemburunya ada. Di mana Rasulullah itu sudah ada. Saya sangat kenapa Pak kalau misalkan Sayyidah Khadijah ada Rasul. Pada Sayyidah Khadijah sudah meninggal, cemburu Sayyidah Aisyah. Luar biasa. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala dan malaikat kirim salam kepada Sayyidah Khadijah dan disiapkan tempat kepada Sayyidah Khadijah, yaitu tempat yang terbuat daripada mutiara di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita hadir minah berkat kita membaca manaqib Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada Sayyidah Khadijah, dan Allah dan Rasulullah cinta kepada orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Sebagaimana kata Rasulullah, sesungguhnya udah Rasulullah, aku cinta kepada orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Jadi kita hadir ini sama oleh Sayyidah Khadijah ini bukti kita itu cinta kepada Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan kita ini bukti kita cinta kepada Sayyidah Khadijah dan Rasulullah cinta kepada orang yang mencintai Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ini ada karamat Sayyidah Khadijah bahwa kebanyakan orang yang bermukim di Makkah hendak ziarah ke kubur Rasulullah, tetapi mereka tidak punya harta benda, maka ziarah mereka ke makam Sayyidah Khadijah. Dengan berkat Sayyidah Khadijah dapatlah mereka harta untuk ziarah ke makam Rasulullah, dan hasillah maksud beliau. Nah, jadi kita mudah-mudahan dimudahkan Allah bahwa ziarah ke makam Rasulullah, bahwa ziarah ke Baitullah, bahwa ziarah ke Madinah. Dan kemudian ini ada sedikit daripada faidah. Barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Khadijah ini pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan atau pada tiap-tiap
hutang, maka bacalah manaqib ini. Kemudian kalau ia puasa menyembelih kambing dan dibagi-bagikan dagingnya, kemudian pahalanya ia hadiahkan pada Sayyidah Khadijah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan terbayarlah hutang dan disampaikan Allah segala hajatnya di dunia akhirah. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah, mudah-mudahan kita mendapat maghfirahnya dari Allah, mudah-mudahan berkah Sayyidah Khadijah hajat kita di dunia akhirah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita minta doa apa yang sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berakhir sedikit hal di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أفضل الذكر واعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل وجعل توبة قرأناه من القرآن العظيم وما حفظناه من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وما سبحناه سبحان الله بحمده وما صليناه على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هدية بالغة ورحمة نازلة وبركة شاملة وسلامة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين وعلى آله وصحبه والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والمقلدين الستين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمسجد والسلف الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى